Pria ini diundang untuk mempertahankan ras wanita di tempat itu. Dalam waktu 5 tahun, dia harus membuat para wanita di sana melahirkan 5.000 bayi. Tempat itu hanya berisi wanita. Tidak ada satupun pria di sana. Orang yang terpilih mempunyai kualitas yang tinggi. Ini adalah salah satu trik, sehingga anak-anak memiliki gen yang terbaik. Para pria terpilih dapat menikmati fasilitas yang disediakan. Mereka dapat menikmati perawatan tubuh paling mahal. Ini adalah tempat para wanita tinggal. Ratusan wanita tinggal di sini. 100 tahun yang lalu, bumi mengalami kerusuhan. Sebuah virus telah dibuat dan menargetkan laki-laki. Virus itu membuat pria berada dalam bahaya. Dan pria di bumi hampir punah. Sebagian pria yang selamat tinggal di sebuah hutan. Sejak saat itu, wanita menguasai seluruh dunia. Karena virus membuat gen manusia bermutasi. Jadi, anak perempuan yang lahir memiliki persentase 99%. Pria yang selamat seperti diberi makan saat melihat wanita. Para wanita harus berhati-hati, karena para pria seperti hewan yang keluar dari sangkar. Ketika pria itu ingin mendekati para wanita itu memilih kembali daripada melawannya. Jika para pria terpilih tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, mereka akan dikenakan denda. Kepala pelayan itu membawa mereka keluar untuk berlatih dan menyembah dewi. Saat kepala pelayan tidak memperhatikan, mereka menyelinap ke pantai, memakan barbeque dan minum anggur. Sebenarnya mereka dilarang memakan makanan itu. Setelah tertangkap, mereka dimarahi, karena tindakan mereka berbahaya untuk tubuh mereka. Kepala pelayan tidak memperbolehkan mereka melakukannya lagi. Para wanita mengoleskan sebuah cairan ke arah punggung pria terpilih. Cairan itu bisa meningkatkan fungsi fisiologis dalam reproduksi. Saat pria itu berbalik, dia melihat wajah yang familiar. Keduanya sangat terkejut. Wadah cairan itu telah dijatuhkan. Ternyata pria itu bukan seorang pria terpilih. Dia menyamar sebagai orang lain. Sebelumnya, para wanita mengunjungi sebuah tempat di hutan. Ketika mereka kembali ke mobil, mereka menemukan jika salah satu wanita menghilang. Saat wanita itu mencarinya, wanita yang hilang itu sedang melihat seekor bebek. Tiba-tiba seorang pria datang dan memotong bebek itu. Dan kedua wanita itu ketakutan dan berteriak. Seorang pemimpin mendengarnya dan datang. Ketiganya bersembunyi dan tidak berani berbicara. Pria itu tidak tahu apa itu cinta. Tapi dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia mencium aroma rambut wanita itu. Setelah pemimpin itu pergi, pria itu berani mencium wanita itu. Wanita itu tercengang. Dia segera tiup peluit dan berlari ke mobil. Karena pria itu ingin melihatnya lagi, dia menyelinap ke dalam mobil, dengan tujuan bertemu dengan wanita itu lagi. Tetapi pria di dalam mobil itu adalah seorang pria terpilih. Karena dia telah melangkah terlalu jauh, dia mengeluarkan sebotol anggur putih. Pria terpilih itu penasaran dan meminumnya. Siapa sangka jika dirinya kecanduan. Setelah mabuk, dia membuka jendela mobil dan tersangkut di dahan pohon. Oleh karena itu, pria itu menggantikan pria yang terpilih di sana. Setelah bertemu, keduanya saling mengenal, tapi wanita itu tidak bersungguh-sungguh untuk mengekspos pria itu. Dia membiarkannya pergi ke rumah sakit. Saat ini, pria terpilih menghampiri wanita itu dan ingin mengakui perasaannya, tapi tiba-tiba pria itu muncul dan memanggil pria terpilih itu. Kemudian dia memukulnya. Tapi dia hanyalah seorang pria normal. Pukulannya sangat ringan dan tidak terasa apa-apa. Tubuh mereka tidak sama. Saat ini, Ratu juga mengetahui jika pria itu palsu. Dia memerintahkan seseorang untuk menangkapnya. Ketika dia mendengar berita ini, dia ingin melarikan diri, tapi dia dihentikan oleh lapisan pelindung. Surat perintah penangkapannya telah menyebar. Wanita itu datang mencarinya, dan hendak membantu pria itu melarikan diri. Wanita berambut hijau membawa keduanya. Ketika mereka memikirkan cara untuk melarikan diri, kemudian penjaga akan datang. Ternyata ada yang pernah melihat mereka sebelumnya. Wanita berambut hijau itu langsung mendorong keduanya ke dalam lemari. Karena hewan peliharaan tidak diperbolehkan, jadi dia juga membiarkan kucing itu masuk bersama keduanya. Penjaga mencari mereka dan membuka lemari. Untungnya, bukan lemari itu. Dia hanya menemukan sebuah tongkat. Ketika dia hendak pergi, tiba-tiba kucing itu bersin. Penjaga membuka lemari dan melihat keduanya. Tapi wanita berambut hijau itu langsung melumpuhkan penjaga. Setelah itu,
Dia mengeluarkan sepeda motor untuk keduanya melarikan diri. Tapi saat mereka akan pergi, penjaga lainnya juga menemukan mereka. Wanita berambut hijau segera melangkah maju untuk menahan penjaga itu. Keduanya mengambil kesempatan itu untuk pergi. Pria itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi. Wanita itu juga memeluknya. Akhirnya, mereka keluar dari tempat itu. Pria itu memutuskan untuk membawa wanita itu ke kampung halamannya. Pria ini memiliki misi. Dia harus membantu para wanita melahirkan 1000 anak setiap tahunnya. Walaupun misinya sulit, tapi setelah beberapa bulan, dia bisa menyelesaikan misi. Tapi dia bertemu dengan seorang gadis bernama Rada. Keduanya menyelinap pergi dari tempat itu. Pria itu membawa Rada ke kampung halamannya. Tempat ini berada di dalam hutan yang dalam. Hidupnya sangat sederhana. Ini membuat Rada tidak bisa beradaptasi. Apalagi toilet ini. Rada tidak bisa duduk di atasnya karena jijik. Tapi Rada tidak menyangka jika kepala suku itu bekerja sama dengan Ratu. Dia diam-diam melaporkan lokasi Rada kepada Ratu. Di malam hari, Rada bersiap melepaskan mantelnya karena ingin memanggang daging. Tapi keduanya ditemukan oleh para penjaga. Dan mereka menangkap keduanya. Pria itu ditutupi oleh sebuah kain. Semua orang mendiskusikan hukuman yang cocok untuknya. Untuk sementara, dia dikurung di dalam sel penjara. Tapi tempat itu tidak seperti sel penjara biasanya. Pria itu melihat Rada yang sedang bersepeda di luar. Dia segera berlari ke arahnya. Tapi pagar tinggi itu menghalanginya. Ratu memutuskan hukuman yang cocok untuknya. Dia akan diperiksa. Apakah dia benar-benar mencintai Rada? Pertama, dia diikat pada sebuah kursi. Kemudian penjaga menyuntikkan obat misterius, membuat pria itu pergi ke dunia mimpi. Ronde pertama, dia akan memutar benda itu. Ternyata jarum itu berhenti di item kantong plastik. Pria itu dengan cepat berubah menjadi kantong plastik. Kemana kantong plastik itu terbang? Itu adalah tempat yang sangat ingin pria itu kunjungi. Setelah beberapa saat, kantong plastik itu terbang ke arah tubuh Rada. Ronde pertama sudah selesai. Ronde kedua sangat menantang. Pria itu mengalami kecelakaan. Keduanya melayang di atas air es yang dingin. Tetapi saat ini, pria itu memilih untuk menyerahkan kesempatan hidupnya kepada Rada. Semua orang tersentuh dengan cinta keduanya. Pria itu berhasil. Jadi pria itu menjadi pria terpilih untuk Rada. Saat Rada berlari dengan ibunya, sekelompok pria tiba-tiba menyerang tempat mereka. Begitu mereka masuk, mereka menghancurkan semuanya. Seperti tidak pernah melihat seorang wanita. Setiap kali mereka melihat seorang wanita, mereka akan membawanya pergi. Tapi sekelompok pria itu sangat takut dengan para penjaga. Karena para penjaga memiliki senjata. Seorang pria meledakkan botol susu. Dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Mereka melarikan diri ke tempat wanita berambut hijau itu. Mereka meminum alkohol bersama dan merencanakan sesuatu. Saat ini, pemimpin itu sedang menyandera ibu Rada. Dia ingin mencuri kotak gen dan membawanya keluar. Setelah wanita berambut hijau itu berkhianat, dia memberi peringatan kepada Ratu. Tapi mereka tidak menyangka, jika di ruangan Ratu ada banyak penjaga. Sekelompok penjaga juga mengikuti pemimpin itu. Pria itu segera melaju untuk menyelamatkannya. Tapi dia diseret keluar dari mobil. Pemimpin itu langsung mencuri mobilnya dan mengabaikan kotak gen yang jatuh. Kotak gen itu tidak mengalami kerusakan yang parah. Saat ini, Rada menyerang pemimpin itu. Mobil itu kehilangan kendali dan jatuh ke sungai. Sekelompok pria itu tidak berhasil. Semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut dipaksa menanam apel di kebun. Termasuk Rada dan wanita berambut hijau itu. Setelah 2 tahun, apel itu bisa dipetik. Ratu menekan tombol penghancur. Semua orang di tempat ini akan hancur menjadi debu. Tidak ada yang bisa bertahan.